ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang bisa menjadi bekal amal soleh kami. Bukakan hati kami ya Allah agar kami memiliki iman yang sempurna, keyakinan kepadamu yang benar, lurus, hati yang selalu khusyuk. Tolonglah ya Allah agar hati ini selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Ya Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma Rabbana, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, wazakiha, dan bersihkan, sucikan jiwa kami ini. Anta khairu man zakaha. Engkaulah ya Allah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Anta maulaha waliyuha wa maulaha. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Jadi hari terakhir ini sedang viral tentang ada seorang yang diduga memiliki sifat pemarah dan akibatnya di kantornya demo karyawannya, lalu sampai kendaraannya juga pada mencegat, sedemikian rupalah. Ingat, saya tidak nyebut nama, tidak nyebut seseorang, tapi kejadiannya silakan lihat sendiri. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada kejadian tanpa hikmah. Kita tidak berniat bergibah karena ini sudah diketahui banyak orang lewat media. Apa hikmahnya? Jelas sekali bahwa itu adalah bagian bermasalah. Jadi kalau kita punya sifat pemarah dan tidak berusaha menjadi orang yang mengendalikan amarah, bermasalah. Dari hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya marah itu dari setan. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Nah, sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Jika salah seorang di antaramu marah, maka berwudulah. Ini salah satu hadis yang pentingnya menunjukkan bahwa salah satu PR kita yang penting adalah menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Seorang yang pemarah, sedikit-sedikit marah, dan marahnya tuh susah berhentinya, kecenderungannya pemarah itu adalah menjadi orang yang zolim, itu intinya. Orang yang zolim ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapapun yang hidupnya diperbudak amarah, dia akan jadi manusia zolim. Perkataannya, nadanya, raut mukanya, paling berbahaya adalah pemimpin pemarah. Kalau seorang pemimpin pemarah, dia tidak bisa
adil, dia akan menjadi bagian dari sumber masalah, bukan sumber solusi. Seorang pemimpin akan mulia kalau dia bertindak adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang yang pemarah tidak bisa karena la'ammaratun bisu, marah itu selalu membawa kepada keburukan. Jadi kalau seseorang sudah dikit-dikit marah terus sepanjang hari marah, ini sumber masalah. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dan ciri ahli takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134, ciri orang takwa diantaranya adalah bisa menahan amarah, memaafkan, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi mudah marah, makin marah terus, tidak bisa reda takwaan. Sedangkan takwa itu adalah orang yang dimuliakan Allah dan dia akan dibimbing oleh Allah. Pemimpin itu kan akan hebat kalau dibimbing Allah. Jadi solusi itu bukan karena pintar, solusi itu bukan karena hebat, solusi terbaik itu kalau dibimbing oleh Allah. Makanya seorang pemuda bertakwa seperti Usama bin Zaid, usia 18 tahun dipilih jadi panglima. Muda terpilih bukan karena mudanya, tapi karena ketakwaannya. Orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, akan dibimbing oleh Allah dalam menghadapi hidup ini. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar, pikirannya, lisannya, sikapnya, sehingga menjadi solusi. Nah, ciri orang takwa itu bisa mengendalikan amarahnya. Jadi kalau seseorang pemarah dan terus-menerus, beliau ini benar-benar akan jadi bagian dari masalah, bukan para pemarah itu. Itu intinya. Kalau kita lihat hadis riwayat Abu Dawud tadi, ya malah setan yang membimbingnya. Makanya kata-katanya juga dasar anak setan katanya gitu ya. Berarti setan betulan orang tua yang ngomong begitu ke anaknya. Coba simak orang-orang yang marah ya, jauh dari kemuliaan. Kata-katanya seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Bisa nama binatang. Saya tidak mengerti itu orang bisa sampai seperti itu. Tapi kalau sudah bahas tentang ilmu keimanan, jadi mengerti. Karena setan terus membisiki sehingga mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak baik, tidak pantas. Ya, saya juga tidak enak mengatakan orang tidak berpendidikan. Makanya disebut tidak berpendidikan sama sekali. Ya, karena ada yang tidak berpendidikan tinggi, tapi dapat pendidikan dari orang tuanya, maka sangat tidak bisa dimengerti. Kalau jadi pemimpin pemarah, berarti dia belum mengerti bagaimana kepemimpinan itu. Karena kalau sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, bagaimana bisa mengendalikan yang lain? Perkataan tidak baik. Lihat wajah pemarah. Wajahnya juga jadi berantakan. Benar? Lihat gerak-gerik orang yang pemarah. Pukul ini, pukul itu, tendang, banting, lempar.
Ya Allah, sangat tidak bermutu. Lambat laun pasti menyakiti. Sesudah selesai dengan kata-kata, nanti tangan. Lalu kaki menendang, membanting, memukul. Nanti lebih jahat lagi, dia pakai alat. Pakai alat bisa membunuh. Semua ini sumbernya adalah tidak bisa mengendalikan marah. Maka dua sifat Rasul yang sangat-sangat penting kita tiru, diantaranya ilmu, kemampuan menahan amarah, dan karena setan itu menjatuhkan kita di dua hal ini. Tergesa-gesa, al-ajala minasyaitan, tergesa-gesa itu dari setan, dan mudah marah. Ibu-ibu jangan mikir suaminya ya. Wih, ini cocok dengan suami saya nih. Suami saya harusnya dengar, tapi sudah meninggal. Maafkan. Bapak juga yang hadir di sini, alhamdulillah, istri saya hadir nih. Dengerin tuh Bu, pulang dari sini nggak ada yang berubah. Karena kita lebih sibuk mengelihat orang lain yang salah. Orang itu hanya bisa berubah kalau berani jujur melihat dirinya yang salah. Jadi dalam pandangan Islam jelas sekali bahwa Islam sangat memuliakan orang yang bisa menahan amarah, memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan. Sebaliknya orang yang mudah marah, selalu marah-marah, dan tidak bisa berhenti dari kemarahannya, itu disebutnya orang yang lemah. Siapa orang yang kuat? Alladzi yamliku nafsa. Orang yang kuat itu bukan yang kuat dalam guna, tapi orang yang kuat mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Jadi otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, pemarah, letoy aslinya sih. Pemarah itu dia lemah, ya, orang yang lemah. Pemarah itu lemah jiwanya. Pemarah itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Pemarah itu orang yang jauh dari ketakwaan, dibimbing oleh Allah. Bahkan yang membimbing, orang yang pemarah itu disebut pemarah ini bukan berarti kita tidak, maaf ya, apakah Rasul pernah marah? Marah, tapi marah dengan niat yang benar, dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar. Hasilnya adalah kebenaran. Rasulullah marah bukan karena urusan pribadi, tapi masalah kebenaran saja. Kalau urusan pribadi beliau, beliau tidak marah. Ayo, mulai pikir-pikir. Kalau orang sampai tua tetap marah, ya berarti dia hampir tidak lulus hidup ini. Waktu masalah marah-marah, salah jawabannya. SMP ada masalah marah-marah, gagal lagi. Kayak ulangan, tapi jawabannya salah terus. Udah kuliah, pemarah. Berarti tiap ada masalah jawabannya tuh salah aja. Yaitu pemarah, marah-marah. Udah nikah, marah-marah melulu. Belum siap jadi suami. Kalau perempuan belum siap jadi ibu. Ibu pemarah itu akan memberi contoh buruk kepada anaknya. Ini serius nih hadirin, kita belum melihat pemarah itu sebagai sesuatu sikap yang kurang baik. Ada yang merasa berwibawa dengan pemarah. Salah, salah besar. Justru berwibawa itu dengan menahan amarah. Para pemarah itu tidak disukai. Tidak ada orang yang senang dekat dengan pemarah. Kepaksa saja. Kalau suami pemarah, ibu bertahan ya karena bukan suka ya.
karena nggak ada lagi, mungkin gitu ya. Nggak punya pilihan lain. Demikian pula STI, suami takut istri. Nggak suka sama istri pemarah. Suami bertahan karena mau nolong saja. Seneng sih, enggak. Enggak ada. Fitrahnya manusia itu bukan dengan kekasaran. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Ali Imran 195. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Kalau kasar, keras lan faddu min haulik. Suami kasar, istri kasar, yang hatinya keras, orang menjauh, tidak suka. Orang itu mau dekat kepada yang lembut hati. Itu memang begitu sunnatullah. Kenapa jadi pada mikir begini? Hati-hati ya, galak itu tidak keren sama sekali. Orang marah-marah tuh sedang mempermalukan dirinya, sedang membuka aibnya. Nih saya orang lemah nih, para pemarah. Nih saya orang yang ditipu setan. Nih saya manusia zolim, saya lemah. Karena orang lemah itu akal sehatnya turun. Turun. Makanya bisa bicaranya baik. Karena akal ngedrop. Kalau ngambil keputusan pasti zolim. Zolim. Ya sudah kalau begini, saya mau pergi. Udah pergi kemana ya? Saya mau keluar saja dari pekerjaan ini. Udah keluar susah cari kerjaan. Ya sudah kamu pergi. Udah pergi, aduh tinggal sendiri. Orang yang tergesa-gesa akibat marah akan banyak penyesalan dalam hidupnya. Ada lagi kerugian marah. Kalau orang marah kita zolim. Nah yang dizolimi itu doanya mustajab. Para pemarah bisa ditimpa bertubi-tubi masalah karena doa orang yang dizolimi. Saya tidak menganjurkan kita mendoakan buruk kepada yang pemarah. Bukan itu goalnya. Tapi kalau kita sedang menyakitin orang, kita harus siap menerima akibat kemarahan kita. Doa orang yang dimarahi itu diijabah oleh Allah. Bisa celaka. Apalagi kerugian pemarah, yang jelas pemarah itu bisa termasuk muflis, bangkrut. Dia sholat, dia saum, dia itikaf tiap malam Selasa, dia tahan sedekah, aktif ke pengajian, tapi marah-marah melulu, termasuk di masjid. Ini siapa yang ngedudukin sajadah saya? Saya udah ngaping di sini. Waduh, ngambek lah. Pas mau ngambil tomat, tomatnya tinggal satu. Marah. Padahal baru selesai tobat. Iya kan, sudah tobat, kumat, jadi tomat. Di masjid aja bisa marah-marah tuh, Pak. Nggak mengerti. Apa akibatnya? Pahala yang kita raih dengan susah payah akan kita berikan kepada orang yang dizolimi. Jadi yang dimarah itu akan dapat pahala. Makanya pembantu solehah yang punya majikan kurang solehah, panen tuh di akhirat. Dimarah terus, pahalanya dikasihkan. Kalau habis pahala, kezolimannya masih ada, dosa orang yang disakiti, dosa orang yang dimarahi akan dipikul oleh pemarah. Jadi dari sisi manapun gak ada keberuntungan orang bisa mengendalikan amarahnya. Bahkan ini dari medsos ini, pemarah juga
Selain habis pahalanya menjadi kawannya setan, bekal memikul dosa orang yang dimarahi, bisa bangkrut di akhirat. Nah, penyakit lahir juga ada nih. Secara sosial tidak ada orang yang mau dekat dengan pemarah. Ayah yang pemarah tidak disukai anak-anaknya, suami pemarah tidak disukai keluarganya, ibu pemarah juga tidak disukai anaknya, istri pemarah tidak disukai suaminya, pemimpin pemarah di demo ya, sama karyawan pemarah dipecat ya. Santri pemarah bermasalah hidupnya. Satu, kalau dari segi kesehatan, para pemarah ini cenderung resiko peningkatkan penyakit jantung. Saat marah, tubuh mengeluarkan hormon stres, kortisol, dan adrenalin yang meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Studi menunjukkan bahwa orang yang sering marah rentan terkena serangan. Oh, ini dia pemarah. Lihat yang stroke, oh ini pemarah. Nggak boleh di bulan. Kenapa syariatnya kena sakit jantung dan stroke? Tetapi salah satunya adalah mudah marah. Makasih, Ustaz. Dua, pemarah yang berkepanjangan dapat melemahkan daya tahan tubuh sehingga pemarah cenderung imunitasnya berkurang, mudah terkena penyakit, dan stres karena kemarahan dapat memicu peradangan dalam tubuh. Aduh, liar. Yang ketiga, kemarahan yang sering menyebabkan merusak otak dan stres kronis. Kemarahan yang sering terjadi merusak bagian otak yang berfungsi mengontrol emosi dan logika. Jadi para pemarah ini rusak otaknya nih. Logikanya jadi nggak beres dan kendali kepada emosinya jadi lemah. Dan orang yang seperti ini, pemarah ini jadi impulsif. Jadi mudah sekali meledak-ledak dan sulit berpikir jernih. Jadi para pemarah leneng saja. Namanya liwe, liur wae. 4. Pemarah itu dapat mengganggu pencernaan. Saat marah, tubuh melepaskan hormon stres yang bisa mengganggu keseimbangan asam lambung yang dapat menyebabkan gastritis atau maag. Oh, mah, ya. Dan stres juga dapat menyebabkan diare juga sembelit akibat ketegangan otot usus. Kebayang, si ususnya jadi ngejepret, jadi tidak bisa setor. Atulah, ini teh izin Allah semuanya. Jadi para pemarah, tapi awas ya, sekali lagi jangan lihat yang diare. Oh, ibu diare ya, berarti ibu pemarah. Nggak boleh, nggak boleh. Kita aja. Yang diare itu sedang digugurkan dosanya, ya. Makanya harus dipelajari nih yang sering sakit mah. Kayaknya pikirannya mudah emosi. Ini yang kelima. Dapat menyebabkan penuaan dini. Kenapa dini jadi korban? Jadi hati-hati nih ya, dini ganti nama. Karena orang marah bisa menyebabkan dini cepat tua. Astagfirullah. Nah ini nggak nyambung kok jadi ke dini ya.
jadi menyebabkan penuaan dini. Jadi kalau ada Neng Dini tua itu gara-gara lingkungannya pemarah. Ya. Hormon stres akibat marah bisa mempercepat kerusakan sel yang dapat menyebabkan kulit cepat keriput, rambut rontok, dan penuaan dini. Dengar ya, kita pasti tua, pasti keriput yang ada umurnya. Jangan, wah ya nenek-nenek pemarah nih. Dia keriput sekali, ya iya ada umurnya 92 ya. Jadi jangan dibulak-balik ya. Bagi emak-emak yang ingin awet muda dan aki-aki yang ingin awet aki, kurangi marah, hindari sifat pemarah ya. Berarti benar nih yang saya ceritakan bapak-bapak 80 tahun itu, ingat tidak? Yang 70 tahun, bah, kok abah awet muda, umur 70 tahun, seger terus, fit. Kata kakek ini, saya sih resepnya mah tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan, apalagi bertengkar. Berbantah-bantahan juga enggak. Oh gitu ya, Bah ya. Jadi menurut Abah, kalau kita tidak berdebat, kusir, tidak berbantah-bantahan, jadi awet muda, jadi sehat, ya mudah-mudahan gitu. Tapi menurut saya sih, nggak mungkin lah. Masa hanya dengan tidak berbantah-bantahan jadi sehat, jadi awet muda, jadi segar. Nggak mungkin lah, Bah. Tahu jawaban Abah ini apa? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres saja. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan. Orang nggak setuju ya nggak apa-apa. Tenang weh. Aki, jangan jengkel ya. Ini udah mau makan, udah ribut. Makan apa ya? Nasi goreng. Jangan nasi goreng nggak enak. Tapi kan enak kok ribut. Belum juga makan, udah ribut. Lagi makan, Pak dikunyah dong Pak. Ini juga dikunyah, masa ini nggak dikunyah? Ribut lagi. Selesai makan, Pak beresin. Loh, memang tugas siapa? Ribut. Ya Allah, sampai mau tidur juga. Awas loh Pak, jangan berdebat, kata Agim. Emang siapa yang berdebat? Yang buruk ribut lagi hadirin. Jadi gimana dong? Oh, yang 80 tahun. Kek, kok kakek seger terus, fit terus, pada 80 tahun. Kata si kakek, saya sih kuncinya dua. Satu, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua pakai, yang kedua ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting, beres. Jadinya nggak marah sih kakek. Kakek, spionnya tuh copot, ada yang maling, biarin, beli lagi, beres aja. Bu, kerudungnya ini bolong, kena setrika, nggak apa-apa. Untung cuman kerudung, bukan kepala saya yang kena setrika, beres. Abah, listrik bayarnya mahal, gimana ya? Cabut. Dicabut gelap dong, bayar, beres aja. Nih beli duren busuk, biarin. Kita udah ngasih rezeki sama tukang duren. Kasihan, untung dia cuma dikit. Tapi kita nggak makan duren dong, nggak apa-apa. Nggak makan duren nggak akan apa-apa. Ngasih rezeki cacing, beres. Gimana jalan macet? Alhamdulillah, kesempatan buat ngaji di jalan lebih banyak, beres. Masa semua dibikin ribut? Ibu, masa mau dibikin ribet? Ada sebelahnya yang kentut udah beres. Ya apa-apain juga udah selesai masalahnya ya kan. Jangan disikut, Bu, jangan kentut, jangan itu sebelumnya. Kalau sudah ya udah beres ya kan. Tapi bau berarti udah kesedot ya kan. Udah habis oleh ibu. Udah selesai masalahnya, tinggal apa? Tinggal bersyukur. Alhamdulillah berarti saya nggak kena COVID.
Lihat si ibu lagi nunduk aja malu. Baik sangka, pasti nggak ada niat, betul tidak? Cuman kan itikaf semalaman, jadi ya lagian jendela di sini kan nggak ada pintunya. Kita tinggal dibisiki aja baik-baik Bu, tenang. Ada yang dengar kok, gitu. Jadi tenang sih Ibu. Halo. Kalau harus bayar ya bayar aja, nggak usah dipikirin ribet. Kalau nggak ada ya bayar. Ayo santri, jangan ribet hidup ini ya. Relax aja. Bukan santai, relax. Kalau santai kegerakan, kalau relax itu hatinya yang relax. Nggak usah segala dimasukin ke hati, nggak usah segala bikin jengkel. Kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita perbaiki, kita usahakan semuanya baik, tapi ya nggak usah pakai stres lah. Setuju? Apalagi nih kelompok saya nih, aki-aki nenek-nenek, udah tinggal nunggu pulang beberapa waktu lagi. Mau ngapain? Marah-marah, jadi dosa, ngabisin pahala. Udah, senyum aja, ngalir saja, bikin enak, betul tidak? Tetangga saya ngomongin ya nggak apa-apa, mulut-mulut dia, suara-suara dia, kenapa kita yang pusing? Nggak ada kerjaan mikirin omongan orang. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita nggak ada yang menghina? Biasa aja, sakit hati itu bukan karena dihina orang, sakit hati itu karena kita nyakitin diri sendiri. Siap-siap, Abah. Siap-siap perkataan nenek yang kurang ini ya. Abah, jangan centil loh. Di pesantren banyak santri. Ya udah, itu berarti nenek cemburu ya. Senyum aja, ya nek. Insya Allah abah nggak akan naksir santri. Santrinya juga takut lihat abah ya kan. Dibuat lebih rileks aja hidup ini. Kalau sedang ngomel ya dengerin, anggap aja radio lagi korsleting, gitu aja. Bu, supaya nggak sakit hati kalau suami lagi kurang terjaga, udah anggap aja lagi ngorok ya kan. Dah, anggap lagi ngigau. Gak usah dimasukin ke hati. Yang dimasukin ke hati itu kalau lagi perkataannya baik, lagi perkataannya sopan, penuh kasih sayang, simpen di hati. Kalau lagi setan ngebimbing, lagi diculik, nggak usah sakit hati, maafkan aja. Nggak usah dibalas, nggak usah dibalas dengan kata-kata yang tidak enak. Ya, Pak Prabowo, Pak Presiden, sebaiknya kalau nanti mencari para pejabat yang mau membantu, diminta membantu Bapak, tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya terampil, terlatih, tapi juga harus memiliki kemampuan mengendalikan amarah. Karena kalau pemarah itu keputusannya seringkali tidak baik. Ya, jadinya nanti bukan jadi solusi, tapi malah menambah masalah baru. Ini mau kajian dari segi agama, mau kajian dari segi budi pekerti, mau kajian dari segi kesehatan, mau kajian dari leadership, mau kajian dari etika, semuanya akan sama. Bahwa pemarah itu ciri orang yang lemah, ciri orang yang bisa menjadi sumber masalah, bukan sumber solusi, baik bagi yang lain juga bagi dirinya. Kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, bagaimana bisa mengendalikan yang lain dengan baik? Silakan buka di media sosial perilaku orang-orang yang marah, pelajari betapa buruknya, ya, tidak layak jadi contoh. Apalagi kalau punya jabatan untuk melakukan pendidikan. Tidak mungkin bisa mendidik yang lain kalau mendidik diri saja tidak bisa.
sulit karena pasti akan bermasalah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu baru keluargamu dari api neraka. Jadi kalau orang tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak bisa berbuat. Mungkin ada beberapa kebaikan-kebaikan lain, tetapi secara umum pemarah itu akan menimbulkan masalah. Dan akan terus-menerus, ya, keputusannya akan cenderung zolim. Ini bukan kata-kata saya, tapi silahkan saja pelajari dari berbagai sisi. Berbahagialah. Satu, bagaimana tekad tidak mau jadi pemarah. Kita bisa marah dengan alasan yang benar, dengan niat benar mencari keridhaan Allah, dengan cara yang benar. Nanti ada waktunya kita bahas, ya. Harus ada tekad. Yang kedua, minta tolong ke Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, penyakit. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Itu yang pendeknya. Minta dimudahkan berbuat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik, tiada yang dapat menunjuki selain Engkau, dan palingkan dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Minta. Kemudian bermujahadahlah, ya. Latih, siapkan hati menghadapi perkataan yang tidak enak, sikap yang tidak sesuai, keadaan yang tidak seperti harapan. Siapkan hati, ya. Berdamai dengan ketidaksempurnaan, walaupun kita berusaha untuk menjadi baik dan menjadi lebih baik segalanya, tapi kita harus siap menerima kenyataan hal-hal yang tidak cocok, perbaiki tanpa marah-marah. Setuju? Ustadz Mulyadi sudah bersama kita belum nih? Izin 545 Ustadz akan bergabung. Baik. Beberapa menit lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, Palestina sudah ditakdirkan ada gencatan senjata. Kebaikan apapun hanya dari Allah. Terbukti betapa negara yang katanya serba hebat dalam segala hal, tentara terkuat, didukung oleh negara adidaya dan negara-negara Eropa, 1,5 tahun tidak sanggup untuk meluluh lantakan tempat yang diblokade dengan senjata takwa, ya. Ketakwaan itulah sumber kekuatan, sumber solusi, sumber kemuliaan. Dunia sekarang terbuka, bagaimana mungkin, ya, bisa kalah yang dinilai secara perhitungan duniawi sangat canggih. Tidak ada apa-apanya. Katanya itu Presiden Trump mau memindahkan rakyat Palestina ke Indonesia, itu namanya ngigau, ya. Kalau Allah, Palestina milik Allah sepenuhnya. Satu ayat sangat penting atau ayat 51 yang dipegang oleh rakyat Palestina, di antaranya ini: kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.
Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Luar biasa. Malu itu harusnya ya, negara-negara yang menyokong. Asal tahu saja hadirin bahwa kejadian ini bukan karena 7 Oktober, karena dari tahun 48, 75 tahun yang lalu. Jadi kejadian, kalau saja Israel tidak tidak merebut tanah Palestina, tidak ada perlawanan. Karena Israel itu adalah, asalnya tidak ada, tetapi mencaplok tanah Palestina, itulah yang menyebabkan terjadinya perlawanan. Indonesia pun begitu, ada yang mencaplok, pasti akan melawan. Jadi ini sama sekali bukan tindakan terorisme, tapi ini tindakan sah terhormat, melepaskan diri dari penjajahan. Dan kita sepenuhnya mendukung saudara kita melepaskan diri dari kebiadaban, penjajahan, genosid. Cukuplah Allah sebagai penolong. Siap-siap, kita akan mengumpulkan dana lagi untuk Palestina. Kita nanti 1 bulan ini kita akan lebih intensif, karena sekarang sudah dibuka koridor, bisa mengirim lebih banyak bala bantuan makanan dan keperluan lainnya. Silakan Ustadz, fadol, jam 5.45. Terima kasih seluruhnya. Siapkan ya yang terbaik sedekah untuk saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.